ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Di tempat yang telah ditentukan. Upacara. Siap, laporan selesai. Laporan saya terima kembali ke tempat. Upacara. Yang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Dan Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Wujudkan untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Untuk amanat, istirahat di depan. Melaksanakan mengikuti kegiatan upacara bendera, tepatnya upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Salawat, mudah-mudahan nantinya kita berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, 17 Agustus 2026 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik. Teks proklamasi dibacakan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Anak-anak, dalam memperingati hari lahir atau hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada dua hal penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa kita yang pertama adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekarang kita hidup di alam kemerdekaan, bahkan sudah berusia 81 tahun. Mengapa hal itu patut dan sangat harus kita syukuri? Kemerdekaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk jalannya suatu bangsa. Syarat utama adalah merdeka. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih Pak kok dia dikatakan merdeka, apa sebelumnya dulu tidak merdeka? Memang tidak merdeka. Jadi di riwayat sejarah negara kita itu selama 350 tahun lebih 3,5 tahun. Karena 350 tahun itu kalau dibuat abad kan 3,5 abad kita dijajah sebelum tahun 1945 negara-negara tersebut itu ingin menguasai negara kita, padahal negara-negara ya memang Indonesia itu negara yang sangat makmur, negara yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan, ada daratan dan lautan, tanaman-tanaman mudah tumbuh sehingga menyenangkan dan menarik. Jadilah yang namanya perjuangan untuk merebut kembali negara kita yang sebelumnya aman, negara yang gemah limpah loh dinawi itu ingin kita dapatkan kembali. Maka terjadilah perjuangan di sana sini, meskipun awalnya itu masih bersifat kedaerahan. Apa maksudnya sifat kedaerahan?
Para pahlawan waktu itu yang di awal itu adalah membela daerahnya sendiri-sendiri, tidak bersatu padu secara nasional. Banyak yang menang, ada yang gagal juga. Karena apa? Kita masih terbatas. Senjata kita untuk melawan penjajah yang waktu itu sudah modern, kita terbatas. Senjata apa adanya. Yang paling banyak dilakukan itu kalau ada bambu ditajamkan, diruncingkan, yang berkenan dengan bambu runcing dilakukan untuk melawan penjajah. Meskipun masih di sana sini terjadi kegagalan, karena itu tadi kalah dengan penjagaan. Namun alhamdulillah di tahun sekitar 1908 itu sudah mulai ada gerakan perjuangan yang membela kemerdekaan, mengambil kembali kemerdekaan yang waktu itu ingin dimiliki, negara kita ingin dimiliki oleh Belanda dan oleh Jepang yang terakhir itu. Dan singkat ceritanya, alhamdulillah pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus, setelah beberapa hari terjadi perdebatan antara kaum muda dan kaum tua, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok itu. Pak Karno diculik, bukan diculik untuk hal yang jelek, diculik untuk dipaksa oleh kaum muda untuk segera membuat teks proklamasi wali kota yang arahnya kepada anak-anak. Pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026 kita berdiri di halaman SDN Tirto Mulyo 1 dengan ungkapan rasa syukur untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan. Jadi bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Yang pertama adalah dari hidayah dari Allah atas berkat rahmat Allah yang seperti yang sudah dibacakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Dan yang paling utama, ikhtiar kita bangsa Indonesia waktu itu atas perjuangan seluruh bangsa Indonesia, melainkan hasil dari pengorbanan jiwa, raga, dan air mata para pahlawan bangsa. Waktu itu anak-anak sebagai generasi penerus, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Sekarang perjuangannya tidak lagi kalian harus membawa senjata bambu runcing maupun senjata pistol maupun yang lainnya, tidak, yang digunakan untuk di medan perang. Sekarang sudah tidak ada penjajah lagi. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang nyata di masa sekarang, di era ini. Yang paling utama terhadap anak-anak, pesan dari Pak Jen dan pesan dari Bapak Wali Kota ini, kalian harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja secara jujur di bidang kita masing-masing yang sudah bekerja. Jadi orang tua kalian sudah bekerja di bidangnya masing-masing, seperti Bapak Ibu Muri juga bekerja, selain mengabdi pada negara juga bekerja. Lakukan pekerjaan masing-masing dengan jujur, dengan amanah, dan paling utama adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya pesannya adalah kalian harus selalu menjaga kedisiplinan, mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya seperti tepat waktu datang ke sekolah dan mentaati segala peraturan. Kalau di sekolah kan peraturannya berupa tata tertib sekolah, ada tata tertib di kelas. Kalau bapak guru, bapak ibu guru mau mengajar, biasanya ada kesepakatan kelas. Itu patuhi anak-anak. Kalau sebuah aturan, sebuah undang-undang, sebuah hukum ditegakkan, itu dilaksanakan. Manakala dilanggar, ya ada konsekuensi, maaf. Yang kedua, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kalau di Islam kan kita harus bertaubat, taubatan nasuhah.
taubat, mohon ampun kepada Allah yang benar-benar dari hati, dan berjanji kepada diri sendiri juga Allah untuk tidak mengulang di masyarakat. Kita harus menghindari perpecahan di tengah keragaman suku. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad kita memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Yang penting anak-anak euforia dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan itu yang terjadi di sana sini, di sekolah, di kampung ya, mulai dari ada pemasangan bendera, kumpulan keselamatan diri, menjaga nama baik sekolah juga nama baik keluarga. Itu saja anak-anak hal-hal penting yang perlu saya sampaikan dalam pelaksanaan upacara hari ini. Mudah-mudahan kita khususnya anak-anak menjadi penerus bangsa. Mengapa dikatakan disebut sebagai penerus bangsa anak-anak? Bahwa manusia, Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak akan seterusnya berdiri di hadapan kalian. Usia berjalan terus-menerus. Pada saatnya nanti akan pensiun. Pada saatnya nanti akan tangan. Sebelum pakai Merdeka! Yang terakhir tangannya kurang ke atas tinggi ya. Merdeka! Ihdinas siratal